Love is the principle Kasih adalah prinsip that compels you to live for someone else. yang mana memaksa kita untuk hidup untuk orang lain. It denies you for the happiness of another. Itu menyangkal diri kita untuk kebahagiaan orang lain. That's love. Itulah kasih. And that is the very essence of God's kingdom. Dan itu adalah inti dari kerajaan Allah. That's what motivated Jesus to come and die for you. Itulah yang memotivasi Yesus untuk datang dan mati untuk kita semua. Because you had sinned and were lost. You had sinned and were lost. Karena kita semua sudah berdosa dan kita hilang. And instead of God hating you, He loved you. Dan Tuhan bukannya dia membenci kita, tetapi justru dia mengasihi kita. And because He loves you, Dan karena dia mengasihi kita, He denied Himself and came and gave His life for you. dia menyangkal dirinya, dia datang dan menyelamatkan kita semua. That's love. Itulah kasih. It's not a feeling, Itu bukan perasaan, it's a principle. itu adalah prinsip. That's the very essence of who God is. Itu adalah inti dari siapa Allah itu. And in love, there is no evil. Dan di dalam kasih, tidak ada kejahatan. And because God is love, there is no evil in Him. Dan karena Allah adalah kasih, itulah kenapa tidak ada kejahatan di dalamnya. I'd like to tell you a story. Saya mau ceritakan sebuah cerita. Annette was born in a wonderful Christian home. Annette, that's her name. Oh, Annette lahir di sebuah keluarga Kristen. Her father was a pastor. Papanya itu pendeta Her mother was a Christian teacher. dan mamanya adalah guru Kristen. She was the youngest of 3 siblings. Dan dia, Annette ini adalah yang termuda dari 3 bersaudara. And she was extremely beautiful. Dan dia sangat-sangat cantik. She grew up loving Jesus. Dia bertumbuh dengan mencintai Yesus. She used to love going to church. Dia dulunya senang untuk pergi ke gereja. She had a beautiful voice. She used to sing in the choir. Suaranya indah, dia senang bernyanyi di dalam choir. And as she grew up, she loved going into missions. Dan setelah dia bertumbuh semakin dewasa, dia pergi ke pekerjaan di mission. But inside of her, there was a struggle. Tetapi di dalam dirinya ada pergumulan. A struggle between loving God and pleasing herself. Pergumulan antara mengasihi Tuhan atau menyenangkan dirinya sendiri. And every time someone said to her, "Oh, you are so beautiful. Dan setiap saat ketika ada seseorang yang mengatakan, "Oh, kamu sangat cantik, You sing so nice. kamu bernyanyi sangat indah, You're such a nice girl." kamu wanita yang sangat baik," Something happened inside of her. ada sesuatu yang terjadi dalam dirinya. A sense of, oh, how important she was. Perasaan, aduh betapa pentingnya diri saya ini. And when she came of age, Dan setelah semakin dia tumbuh dewasa, she started craving the attention of boys. dia semakin menginginkan perhatian dari para pria. She noticed that boys would really look at her. Sorry? She noticed that boys really looked at her. She's not. She noticed? Oh, dia menyadari bahwa para pria memperhatikan dirinya. And so she started dressing more attractive. Jadi dia mulai berpakaian lebih menarik. And then she felt maybe I could wear a little bit of makeup. Saya mungkin bisa tambah sedikit makeup. And maybe some earrings. Dan mungkin pakai anting-anting. And high heels. Lalu pakai high heels. And so she started looking at herself. Lalu kemudian dia mulai melihat kepada dirinya sendiri. And she began to forget God. Dan dia mulai melupakan Allah. Now church wasn't so attractive. Nah sekarang gereja jadinya tidak terlalu menarik lagi. She wanted to be with her friends. Dia maunya pergi bersama teman-temannya. And she wanted to be like her friends.
Dan dia mau berperilaku seperti teman-temannya. She was popular amongst boys. Dia sangat populer di antara para pria. So she felt really beautiful and attractive. Jadi dia merasa sangat cantik dan sangat menarik. So she started listening to the wrong music Jadi dia mulai mendengar ke musik-musik yang and salah. started going out with boys. Dan mulai pergi dengan para laki-laki. And soon she started doing wrong things. Dan dia mulai melakukan hal-hal yang salah. Without even noticing, she started smoking and drinking alcohol. Bahkan tidak menyadari bahwa dia sudah mulai merokok dan minum minuman alkohol. And then she started dreaming of being a model. Dan dia mulai bermimpi untuk menjadi model. She no longer prayed. Dan dia tidak lagi berdoa. She stopped going to church. Dia berhenti pergi ke gereja. She became a famous model. Dan dia menjadi model yang terkenal. She ended up in Hollywood eventually. Pada akhirnya dia berada di Hollywood. She thought she had freedom. Dia pikir dia punya kebebasan. She could do whatever she wanted. Dia bisa mendapatkan apapun yang dia mau. But she ended up in drugs. Dan pada akhirnya dia berakhir di menggunakan obat-obatan terlarang. From one relationship to another. Dari hubungan yang pertama ke hubungan yang lainnya. Her life was broken and empty. Hidupnya menjadi hancur dan kosong. And for years she wasted her life in nothing. Dan bertahun-tahun hidupnya nggak ada artinya. But always believing that she was free and happy. Tetapi selalu percaya bahwa hidupnya adalah bebas dan juga bahagia. And yet she was miserable. Padahal sebetulnya hidupnya berantakan. Last night we looked at the kingdom of God. Tadi malam waktu kita melihat kerajaan Allah, The heart of that kingdom is love. bahwa jantung dari kerajaan itu adalah kasih, A God that wants your happiness. dan Tuhan menginginkan kebahagiaan kita, And He is willing to do anything to make you happy. dan Dia mau melakukan apapun untuk membuat kita bahagia. Today we're going to look at another kingdom Hari ini kita akan lihat kerajaan yang lainnya, which has another God, yang mana punya Allah yang lain, which is based on another principle. yang mana dasar prinsipnya yang lain lagi. Did you bring your Bible? Saudara-saudara bawa Alkitabnya? Can I see it? Boleh saya lihat? Lift it up. Angkat. That's wonderful. Baik, itu indah sekali. Did you bring your notebook? Bawa buku catatannya? Wonderful, excellent. Pencil or pen? Ada penanya? Wonderful, excellent. All right, let's get into it. Baik, mari kita mulai. Come with me to the book of John, chapter 8 and verse 44. Mari kita buka Yohanes 8 ayat 24. Look, he has another Bible. Lihat, dia punya Alkitab yang lain. It's as much a Bible as the paper one, no worries. All right, John 8, Baik. 44. Yohanes 8 24? 44. Oh, ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. You read? Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. So here we have a being named the devil. Jadi di sini kita ada yang namanya iblis. Jesus refers to him as our father. Dan Yesus mengatakan bahwa iblis adalah bapa kita. And the Bible says that he is the father of lies and he's a murderer. Dan Alkitab mengatakan bahwa dia adalah bapa pendusta dan juga pembunuh. So he is the father of sin. Jadi dia adalah bapaknya dosa. The violation of God's law. Pelanggaran dari hukum Allah. Of the law of love. Hukum kasih yang kita bahas itu. So here we have a being that claims to be God. Jadi di sini kita punya seseorang yang mengklaim dirinya adalah Allah, And yet he lives by another set of principles. ya, dan dia hidup dengan pola atau prinsip yang berbeda. He is the opposite of God. Dia adalah lawannya dari Allah. God is the life giver.
Allah adalah pemberi kasih. The devil is a murderer. Dan tapi si iblis adalah pembunuh. God is the God of truth. Allah adalah Allah kebenaran. Satan is the father of lies. Sedangkan setan adalah bapa dari kebohongan. And so we ask ourselves the question, why is the devil so different to God? Jadi kita punya pertanyaan, kenapa setan sangat berbeda daripada Allah? I want you to come with me to the book of Ezekiel. Saya mau kita pergi ke buku Yehezkiel. Ezekiel chapter 28. Yehezkiel pasal 28. And we read here about the creation of this being. Dan kita di sini bisa melihat penciptaan dari makhluk ini. Verse 12. Ayat 12. Yehezkiel 28 ayat 12. Yehezkiel 28 ayat 12. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. So when God creates this being, Jadi waktu Allah menciptakan makhluk ini, God makes him perfect, beautiful, and wise. Dia menciptakannya sempurna, indah, dan bijaksana. His beauty is so amazing Kecantikannya sangat luar biasa. that in verse 13, Dan di ayat 13, the prophet describes him as covered in glorious stones. Nabi ini menggambarkan si iblis ini dengan seperti batu-batu yang berharga. He must have been an awesome being to look at. Dan dia juga senang untuk, He must have been an awesome being to look at. dia adalah makhluk yang indah untuk dilihat. He was beautiful. Dia sangat indah. Why? Kenapa? Because God is a God of love. Karena Allah adalah Allah kasih. And He only creates Dan dia hanya menciptakan happiness and beauty. kebahagiaan dan juga keindahan. He was wise. Dan dia berhikmat atau bijaksana. God gave him that gift. Allah memberikan pemberian itu. And he was perfect in every sense of the word. Dan dia sangat sempurna dalam segala hal. And God gave him a gift, the gift of music. Dan Allah memberikan kepadanya pemberian musik. He was a musician by nature. Secara alamiahnya dia adalah musisi. In verse 14, Di ayat 14 we read, kita baca, kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga, di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. so he is a cherub. So dia di sini ada kerub, He lives in the very presence of God. dia tinggal di hadapan Tuhan. In the very center of the kingdom of love. Di tengah-tengahnya kerajaan kasih itu. He experiences that love. Dia mengalami sendiri kasih itu. He himself is motivated by that glorious principle Dia sendiri dimotivasi dengan prinsip Allah that seeks to obey God above all things yang mencari untuk menuruti Tuhan di atas segala sesuatu and to live for the happiness of others. dan untuk hidup demi kebahagiaan orang lain. That's the principle that rules the universe of God. Itu adalah prinsip yang mengatur semua alam semesta yang And the Tuhan ciptakan. universe Dan alam semesta ini is happy. dan alam semesta ini berbahagia. There's no evil. Tidak ada kejahatan, There's no darkness. tidak ada kegelapan, There's nothing that causes sadness. tidak ada sesuatu yang menghasilkan kesedihan. Why? Kenapa? Because love brings happiness. Karena kasih membawa kebahagiaan. Amen. Amin. How long was Lucifer happy in this? We don't know. Berapa lama Lucifer berbahagia di dalam ini? Kita nggak tahu. But it must have been such a beautiful universe to live in. Tetapi itu pasti merupakan sebuah alam semesta yang indah untuk kita hidup di situ. Don't you reckon? Setuju nggak? Amen. Amin. No cemeteries.
no cemeteries, Tidak ada kuburan. no hospitals, Nggak ada rumah sakit. no envy, Tidak ada kecemburuan. no jealousy, Tidak ada kesirikan, No. tidak ada kecemburuan. no lies or murders, Tidak ada kebohongan, tidak ada pembunuhan. no wars, Tidak ada peperangan. no death. Tidak ada kematian. What a universe to live in. Alam semesta seperti apa itu? But something happened in the heart of Lucifer. Tetapi ada sesuatu yang terjadi di hati Lucifer. In verse 15 we read, Di ayat 15, engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. evil was born in the heart of this being. Kejahatan lahir di hati makhluk ini. He created it. Dia menciptakan itu. It's a mystery. Itu misteri. How can in the heart of a perfect being Bagaimana mungkin hati dari seorang makhluk yang sempurna grow evil? tumbuh kejahatan? But we want to find out what is the root of evil. Tapi kita mau cari tahu apa akar dari kejahatan itu. What gave birth to evil? Apa yang melahirkan kepada kejahatan itu? What happened in the mind of Lucifer Apa yang terjadi pada pikirannya Lucifer that produced this horrible being who is the father of murders and lies? yang menghasilkan semua yang mengerikan ini dan menjadikan dia bapa dari pembunuh dan pembohong? Don't you want to know? Apakah kita semua mau tahu? Yes? Ya, How many want to know? berapa dari kita yang mau tahu? Wonderful. Let's go for it. Mari kita lanjutkan. Verse 16 and 17. Ayat 16 dan 17. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan, dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. 17. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Here the Lord allows you to see inside the mind of Lucifer. Di sini Tuhan memberitahukan kita apa yang terjadi dalam pikiran Lucifer. This being living surrounded by love, Makhluk ini hidup dikelilingi dengan kasih, infilled with love, dia dipenuhi dengan kasih, began to turn his eyes away from God, dan dia mulai mengalihkan matanya dari Allah, and he put them on himself. dan dia mulai menaruhnya kepada dirinya sendiri. He looked at his position, Dia melihat kepada posisinya, the head of the angels, pemimpin dari malaikat-malaikat, and he began to think of himself that he was very important. dan dia mulai berpikir bahwa dia sangat penting karena dipuja-puja para malaikat. He looked at his beauty, Dia melihat kepada kecantikannya, and he, wow, dan dia wow, made himself, I'm beautiful. wow, saya sangat cantik. I imagine Lucifer walking one day to his office, Saya membayangkan satu hari Lucifer jalan ke kantornya. and he walks by maybe a mirror. Sorry. Maybe he walks by a mirror, in front of a mirror, Mungkin dia waktu dia berjalan melewati sebuah cermin, and he looks at himself, lalu kemudian dia lihat dirinya sendiri di cermin itu, and he goes, dan dia pergi. wow. Wow. And then he keeps going. Lalu dia jalan lanjut. And then next day, Lalu besoknya dia berhenti lagi waktu di depan. Wow. he keeps going. Lalu dia jalan lagi. Next day, Berhari berikutnya. wow. Wow. I'm beautiful. Saya cantik. And then he walked by, Kemudian dia pergi lagi. and his eyes, Dan matanya his mind, dan pikirannya, his love
kasihnya eventually sesungguhnya was withdrawn from God sudah ditarik daripada Tuhan and was placed upon himself. dan ditaruh kepada dirinya sendiri. That's the origin of evil. Itulah asal muasalnya kejahatan. Love Kasih compels you to put your mind, your reason menolong kita untuk menaruh pikiran kita upon God, kepada Tuhan, your heart, hati kita, your affections kasih sayang kita upon God, kepada Tuhan, your soul, jiwa kita, your spiritual powers kekuatan kerohanian kita upon God, kepada Tuhan, and your strength, dan kekuatan kita, your physical powers kekuatan fisik kita must be devoted to God. harus diberikan kepada Tuhan. The whole being Seluruh jiwa must kita be centered upon God. harus pusatnya kepada Tuhan. The origin of evil is found Asal muasal dari kejahatan itu, when all these powers dengan semua kekuatan itu are placed ditaruh upon self. kepada diri sendiri. And the immediate result, Sorry. Dan secara langsung hasilnya is pride. adalah kesombongan. He felt important. Dia merasa sangat penting. He saw himself greater than others. Dia melihat dirinya lebih hebat daripada yang lain. And he became Dan dia menjadi- filled with violence. Dipenuhi dengan kejahatan, kekerasan. He was unhappy. Dia tidak lagi bahagia. Unhappy with the position he had. Tidak bahagia lagi, tidak senang lagi dengan posisi yang dia miliki. He began to dream with something greater. Dia mulai bermimpi untuk sesuatu yang lebih besar. He wanted some more power, Dia mau kekuatan kuasa yang lebih besar. more recognition. Lebih dikenal lagi. And eventually, Dan pada akhirnya, Isaiah chapter 14 tells us, Yesaya pasal 14. Isaiah 14, Yesaya 14 tell us these amazing words. menceritakan pada kita kisah yang menarik itu. Verses 12 to 14. Ayat 12 sampai 14. Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hal yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Ayat 14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Did you notice? Apakah saudara-saudara bisa lihat itu? The words of Lucifer, Kata-kata dari Lucifer, but in the heart of those words tapi jantung dari kata-kata itu is one word. adalah satu kata. What is it? Apa itu? I. Saya. So what is the heart of Satan's kingdom? Sorry. What is the heart of Satan's kingdom? Jadi apa jantung dari kerajaan setan? I. Saya. Selfishness. Selfishness. Diri sendiri. Self-centeredness. Memusatkan kepada diri sendiri. The opposite Kebalikan of love. dari kasih. Love is other-centeredness. Kasih orang lain yang menjadi pusatnya. Selfishness Tetapi kepentingan diri sendiri is self. adalah diri sendiri. I. Saya. And so in the heart of Lucifer Jadi di was dalam- born selfishness. Jadi di dalam hati Lucifer muncul atau lahir keegoisan. The prinsip that puts me first. Yang menaruh diri saya sebagai nomor satu. Love says, Kasih mengatakan, love God. kasih Allah. Self says, Tetapi diri mengatakan, love yourself. kasihi diri sendiri. Love says,
Kasih mengatakan live for others. hidup untuk orang lain. Selfishness says, Tetapi keegoisan mengatakan may they live for me. orang lain hidup untuk saya. Love says, Kasih mengatakan give yourself for their happiness. berikan diri kita untuk kebahagiaan orang lain. Selfishness says, Tetapi keegoisan mengatakan they must make me happy. mereka harus bikin saya bahagia. I am the most important being in the universe. Saya adalah orang yang paling penting di alam semesta ini. Love says, Kasih mengatakan do the will of God. lakukan perintah-perintah Tuhan, keinginan Tuhan. It's the foundation of God's law. Itu adalah menjadi fondasi dari hukum Allah. Selfishness says, Tetapi keegoisan mengatakan do as you please. lakukan sebagaimana yang kau inginkan. Please yourself. Senangkan diri sendiri. Control your life. Kendalikan hidupmu sendiri. Put yourself in the greatest pinnacle. Taruh dirimu di tempat yang paling hebat. You are the most important being in the universe. Engkau adalah makhluk yang paling penting di alam semesta ini. The heart of Satan's kingdom Jantung dari kerajaan setan is selfishness. adalah keegoisan, adalah diri sendiri. Can you see it? Saudara-saudara bisa lihat itu? Can you see it? Bisa lihat? The result of selfishness is Hasil- self-exaltation. Hasil dari keegoisan adalah kesombongan diri sendiri. And the product of it is the violation of the law of love. Dan hasilnya adalah pelanggaran dari hukum kasih itu. Why? Kenapa? Because I'm going to do what I want. Karena saya akan melakukan apa yang saya mau. I don't have to honor my parents. Saya tidak harus menuruti orang tua saya. I will please myself. Saya akan menyenangkan diri saya sendiri. And if you Dan kalau kamu are in my way, menghalangi jalan I'm saya, going to hate you. saya akan membenci kamu. And if I can, I kill you. Dan kalau saya bisa, saya akan bunuh kamu. I'm gonna please all my appetites. Dan saya akan menyenangkan semua nafsu saya, selera saya. I don't care where God says that I must have sex only in marriage. Saya nggak peduli kalau Tuhan mengatakan saya hanya boleh melakukan seks di dalam pernikahan. I will do whatever I want. Saya akan melakukan apapun yang saya mau. I can choose whatever gender it pleases me. Saya bisa pilih apapun yang membuat saya senang. True? Betul? If you have what I want, I will take it. Kalau kamu punya apa yang saya mau, saya akan ambil itu. If I don't like you, I will lie about you. Kalau saya nggak suka tentang kamu, saya akan bikin kebohongan tentang And kamu. I will live to get as much as I can. Dan saya akan hidup untuk mendapatkan sebanyak yang saya bisa dapatkan. So selfishness naturally violates the Ten Commandments, and that is sin. Jadi keegoisan secara alamiah melanggar 10 hukum dan itu adalah dosa. Do you understand why now you sin? Jadi bisa sekarang kita mengerti kenapa kita berdosa? Why? Kenapa? Because we are all naturally selfish. Karena kita secara alamiah mementingkan diri sendiri. To obey God's law, Untuk mematuhi hukum Allah, we must be possessed by the love of God. kita harus dirasuki dengan kasih In Allah order to obey the law of God, untuk supaya kita bisa menuruti hukum Allah. you and I must be filled with the spirit of love. Kita harus dipenuhi dengan roh kasih itu. Then we will long to live for God Sehingga kita mau hidup untuk Allah and for the happiness of others. dan untuk kebahagiaan orang-orang lain. Love does no wrong to his neighbor. Kasih do not wrong to his That's- neighbor. Tidak melakukan kasih melakukan yang baik untuk tetangganya. Therefore, love is the fulfillment of the law. Dan kasih adalah pemenuhan dari hukum itu. Let me ask you a question. Mari saya tanya pertanyaan. Are you tempted Apakah kita dicobai daily setiap hari to satisfy yourself? untuk menyenangkan, memuaskan diri sendiri? Don't you like Lucifer walk like by the mirror and you go, woohoo? Bukankah kita seperti Lucifer yang waktu lewat cermin langsung lihat, wuh? Yes or no? Ya betul atau tidak? Yes. Ya. Don't you want to be seen by the girls
attractive? Bukankah kita merasa, oh saya terlihat menarik? Yes or no? Ya atau tidak? Yes. Ya. That is the source of selfishness. Itu adalah pusat dari We diri. are selfish. Kita mementingkan diri. Where did it come from? In us. Dari mana itu berasal? Come Dari to the kita. book of Genesis. Mari kita buka dalam Genesis chapter 3. kitab Kejadian pasal 3. And we'll read verses 4 through to 6. Kita akan baca dari ayat 4 sampai ayat 6. Kejadian pasal 3, ayat 4 sampai 6. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Eve sinned. Hawa berdosa. What is sin? What is sin? What is sin? Apa itu dosa? Is disobedience Adalah ketidakpenurutan to the law of God. kepada hukum Allah. But why did she sin? Tapi kenapa dia berdosa? Well, the verses explain. Apa yang ayat barusan menjelaskan kepada kita? God has said, Allah sudah mengatakan, the day you eat of the fruit, you will die. pada hari kamu memakannya, kamu akan mati. The law of love Hukum kasih demands menyangkal that my submission is to God. myself. Submission. Oh, penurutan saya untuk kepada Tuhan. True? Betul? Yes or no? Ya, betul. Yes, that's ya. love. Ya. God first. Kasih Allah pertama. I will love him and obey him. Saya akan mengasihi dia dan menuruti Allah. Satan comes Dan setan mencobai. and says, Dan you will mengatakan, not die. kamu tidak akan mati. God knows Allah tahu the day you eat of it, pada hari kamu memakan buah itu, your eyes will be open matamu akan terbuka and you will be like God. dan engkau akan seperti Allah. What is Satan trying to awake in Eve? Apa yang setan coba bangunkan di dalam diri Hawa? The desire to please herself. Keinginan untuk menyenangkan dirinya sendiri. He knows Dia tahu that if Eve chooses to please, to do what she wants, kalau kalau Hawa memilih untuk menyenangkan dirinya, she will sin. dia akan berdosa. Oh, the idea of being like God. Ide tentang menjadi seperti Allah. Maybe God is not allowing me to reach the highest potential that I can reach. Mungkin Allah tidak mengizinkan saya untuk mencapai potensial yang sangat tinggi yang saya bisa untuk capai. And then Dan kemudian the woman looked at the fruit. wanita itu lihat kepada buah itu. God has said, Allah mengatakan, you will not eat it. kamu tidak akan memakannya. But she looks at the fruit Tetapi dia melihat kepada buah itu and she says, dan dia bilang, so beautiful. oh sangat cantik, It's so yummy. sangat enak. I want it. Saya mau itu. I want it to satisfy me. Saya mau untuk memuaskan perut saya. I want it to give me wisdom. Saya mau mendapatkan hikmat itu, kebijaksanaan Can itu. you see the temptation? Bisa lihat pencobaan itu. The temptation is for Eve to surrender to her cravings. Pencobaannya adalah untuk Hawa menyerah kepada keinginannya. To satisfy her desires. Untuk memuaskan keinginannya. To submit Untuk patuh to herself. kepada dirinya sendiri. Selfishness. Keegoisan. I Diri sendiri. I want to be like God. Saya mau seperti Allah. I want to be satisfied. Saya mau dipuaskan. I want to be wise. Saya mau berhikmat bijaksana. Saya. Saya. The very heart of Satan's kingdom Jantung dari kerajaan setan
Love says, Kasih not mengatakan, I, bukan saya, but Christ. tapi Yesus Kristus. I must die, Saya harus mati, but He must be exalted. dan Dia yang harus ditinggikan. Not my will, Bukan kehendakku, but your will, Lord. tetapi kehendakmu Allah. Not what I desire, Bukan yang keinginan saya, but what you have commanded me, Father. tapi perintah-perintahmu. I will not say my words or do my actions. Saya tidak akan mengatakan kata-kata saya dan melakukannya. I will do your will, my God. Saya akan melakukan kehendakmu Tuhan. That's love. Itulah kasih. The other one Tapi yang satunya is selfishness. adalah keegoisan, diri sendiri. That's why Itulah kenapa we are selfish. kita egois, selfish. Because Adam and Eve chose to submit to self. Karena Adam dan Hawa memilih untuk mematuhi diri sendiri. And they surrendered to the authority of Satan. Dan mereka menyerahkan kepada setan, And Satan became our father. menjadi bapa kita. Wow. Wow. True? Now I want you to look at the results. Dan saya mau kita melihat kepada hasilnya. Because the world is constantly bombarding you with the thought Karena dunia selalu membombardir kita dengan pikiran-pikirannya. to Pola be pikir. happy. Untuk menjadi You bahagia. must do what you want. Kamu harus melakukan apa yang kamu mau. To be happy. Untuk kita bisa menjadi bahagia. Forget your parents. Lupakan orang tuamu. Forget the church. Lupakan gereja. Forget God. Lupakan Tuhan. You must be happy. Kamu pasti You bahagia. must be free. Kamu pasti And bebas. to be happy and free. Untuk bisa jadi bahagia dan Do as you want. lakukan apa yang kamu mau. Please yourself. Senangkan dirimu sendiri. True? Betul? Now, stand sekarang. back. Mundur ke belakang. Look at the world around you. Lihat dunia di sekelilingmu. And look at the results of pleasing yourself and living selfishly. Lihat hasilnya dari memuaskan diri sendiri dan hidup egois. What can you see? Apa yang bisa kita lihat? What can you see, young people? Apa yang bisa kita lihat orang-orang muda? Look at the actors of the cinema. Lihat di tempat bioskop. The highest amount of suicides. The highest man. Amount. Oh, angka paling tinggi bunuh diri. You know where? Kalian tahu di mana? In Hollywood. Di Hollywood. They're miserable. Kehidupannya berantakan. Why? Kenapa? Because they live for self. Karena mereka hidup untuk diri sendiri. Second largest amount of suicides Yang nomor 2 untuk bunuh diri in the gender transition community and homosexual communities. di komunitas homoseksual dan transgender. Why? Kenapa? Because they have chosen to live for themselves, Karena mereka memilih untuk hidup untuk dirinya to sendiri. please themselves at any cost. Untuk menyenangkan dirinya sendiri dengan apapun. Look around you, young people. Lihatlah kepada diri Anda orang-orang muda. The world is not a happy place. Dunia bukanlah tempat yang berbahagia. War, famine, disease, Perang, kelaparan, penyakit, drug addiction, kecanduan narkoba, broken homes, rumah tangga yang berantakan, miserable lives. kehidupan yang berantakan. Why? Kenapa? Because we have chosen Karena kita to memilih live untuk for hidup ourselves. untuk diri kita sendiri. The fastest way to unhappiness Cara tercepat untuk tidak berbahagia is adalah to live for yourself. dengan hidup untuk diri kita sendiri. Do as you please, Lakukan sesuai kesenangan and you will die eternally. dan kita akan mati kekal. True? Betul? True? Benar? The result of selfishness, Hasil dari the roots, the result, hasil dari keegoisan the kingdom of Satan adalah kerajaan setan. is called the kingdom of darkness. Disebut juga kerajaan kegelapan. Darkness, Kegelapan, misery, mengerikan, depression, depresi, fear, ketakutan, anxiety,
kekhawatiran. Did you know berlebihan. that the evil angels have no happiness? Apakah kita tahu bahwa malaikat-malaikat yang sudah jatuh tidak memiliki The kebahagiaan? Bible tells us that they are chained to darkness. Alkitab mengatakan pada kita bahwa mereka dirantai di dalam kegelapan. In the kingdom of Satan, there is no light, there is no joy, there is no peace, there is no hope. Di kerajaan setan tidak ada kebahagiaan, tidak ada semua itu. You want to be unhappy? Kita mau jadi tidak bahagia? Follow the way of social media. Follow the way of social media. Ikuti caranya, jalannya sosial media. Choose to disobey. Pilih untuk tidak menurut. Turn away from God. Pilih untuk pergi daripada Start Tuhan. pleasing yourself. Mulai mensenangkan diri Do sendiri. your own will. Lakukan kehendakmu Plan sendiri. your own life. Rencanakan sendiri kehidupanmu. Choose your own husband and wife. Pilih sendiri suami atau istrimu. Eat and drink whatever you want. Makan, minum apapun yang kamu mau. Dress yourself the way you want. Percaya dirimu untuk apapun yang kamu mau. Start partying and drinking. Mulai pergi pesta pora, minum-minum. Find your own freedom. Temukan kemerdekaanmu sendiri. And you will destroy your life. Dan kau akan menghancurkan hidupmu sendiri. The only way to happiness Satu-satunya cara untuk berbahagia is love. adalah kasih. And love can only be given to you Dan kasih hanya bisa diberikan kepada kita by God. oleh Allah. Do you want to be truly happy? Apakah kita mau betul-betul berbahagia, Contented? merasa dipuaskan, Do you want to be fulfilled and complete? mau penuh dan utuh, You want to have self-peace mau punya ketenangan pribadi, and be happy with yourself, doesn't matter how you look? dan senang kepada diri sendiri, entah bagaimanapun penampilan kita. Do you want to be happy in your marriage? Apakah kita mau berbahagia di dalam pernikahan kita? Do you want to be completely free Dan apakah kita mau seutuhnya merdeka of the ideals of the world dari ide-ide yang ada di dunia ini and the crushing expectations of society? dan menghancurkan dari anggapan-anggapan yang ada di sekitar kita? There is only one way, Hanya ada satu cara, and it's the way of love. dan itu adalah caranya kasih. If you receive the love of God in your heart, Kalau kita menerima kasih Allah di hati kita, if you open your heart to Jesus Christ kalau kita buka hati kita kepada Kristus and you surrender to Him dan kita menyerah kepadanya and you give your life to live for the honor of God dan kita hidup untuk kemuliaan Allah and you invest yourself in the happiness and well-being of those around you, dan kita mau untuk hidup demi kebahagiaan orang-orang di sekitar kita, you will harvest true joy and happiness, and the end is eternal life. kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya dan pada akhirnya kehidupan yang kekal. Amen. Amin. How many of you this morning would like to say, I choose to turn away from myself to Jesus? Siapa yang hari pagi ini mau mengatakan saya mau beralih daripada diri sendiri kepada Yesus? How many of you would like to say, Lord Jesus, come to me and fill me with your love? Siapa dari kita yang mau mengatakan pada Yesus, Yesus datang kepada diriku, penuhi aku dan penuhi dengan kasih-Mu? If that is your desire, would you stand that we may pray together? Kalau itu keinginan kita, mari kita berdiri. Amen. Let's pray. Mari kita berdoa. Our Father in heaven, Bapa di surga, we thank you for showing us the darkness of Satan's kingdom. kami berterima kasih telah menunjukkan kepada kami kegelapan dari kerajaan setan. And that it all began because he turned away from you to himself. Dan itu dimulai ketika dia mengalihkan perhatiannya daripada engkau kepada dirinya sendiri. Father, we have the same disease in us. Ya Tuhan, kami memiliki penyakit yang sama di dalam diri kami. We love ourselves. Kami mengasihi, mencintai diri kami That's sendiri. why we are disobedient to you. Itulah kenapa kami
tidak menurut kepada Engkau. That's why we have broken your law. Itulah kenapa kami melanggar hukum-hukum-Mu. And that's why, Father, we are so miserable. Dan itulah kenapa kehidupan kami sangat berantakan. We come to you tonight, this morning, Dan kami pada pagi hari ini datang kepadamu. and we repent, Dan kami bertobat. and we leave ourselves in your hands, Father. Dan kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu Bapa. And we ask you, Dan kami memohon give us padamu. Jesus. Berikan kami Yesus. May he come into our hearts as our Savior. Biarlah dia boleh datang kepada hati kami sebagai penyelamat kami. May you forgive all our sins, Father, Biarlah Engkau mengampuni dosa-dosa kami. and fill us with your love. Dan penuhi kami dengan kasih-Mu. Teach us, Father, to live by love. Ajar kami untuk hidup dengan kasih. Thank you, Lord. Terima kasih ya Tuhan. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. amen. Amin. What is it? Question. All right, we are going to have some questions and answers. Baik, kita akan memiliki waktu tanya jawab. Are there any questions regarding what we have spoken last night and this morning? Apakah ada yang memiliki pertanyaan berkaitan dengan yang kita bicarakan tadi malam dan juga pagi ini? Brother Demas, Saudara Demas? I think there's a microphone coming. Ya. Oh, oke. If you are going to ask a question, just raise your hand until the microphone comes to you, please. Kalau ada yang mau memiliki pertanyaan, angkat tangan dan tunggu sampai mikrofonnya datang ke saudara. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya adalah, tadi kan dibilang bahwa inti dari kerajaan Allah adalah You say that the center, mengasihi orang lain. the center of God's kingdom is to love others. Namun bagaimana kita bisa menyinkronkan itu But how we can synchronize it dengan ayat yang mengatakan, with the first saying, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri sendiri. love your neighbors as you love yourself. Yeah. Ya, terima kasih. Thank you. That's an excellent question. Terima kasih, itu pertanyaan yang menarik. I want you to notice the words of Jesus. Saya mau kita tahu perkataan Yesus, It says, dikatakan, this is the first and great commandment. ini adalah hukum yang pertama dan terutama. You shall love the Lord with all your heart, with all your mind, and with all your strength. Kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, jiwamu. So love demands love for God. Jadi kasih Demands membutuhkan that we love God first. kita mengasihi Allah pertama. And then he says, Dan dia mengatakan, and the second is like it. dan yang kedua seperti itu. And notice the order. Dan jadi bagaimana urutannya? You shall love your neighbor Kita harus mengasihi sesama kita as yourself. seperti diri kita So sendiri. it is God, Jadi itu adalah Allah, my neighbor, orang lain, and then myself. dan baru kemudian diri sendiri. If I love myself before my neighbor, Kalau saya mengasihi diri saya sebelum saya mengasihi tetangga saya, orang lain, is selfishness. itu adalah And that is the violation of God's law. mengasihi diri sendiri. Dan The- itu adalah pelanggaran hukum Allah. Therefore, I don't love God either. Dan karena itu, sesungguhnya kita tidak mengasihi Allah. So the order, Jadi urutannya, God, Allah, my neighbor, sesama saya, myself. baru diri saya. Isn't that beautiful? Bukankah itu indah? But Tapi, if you do not love yourself, kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri, you cannot love your neighbor, neither you can love God. kita tidak bisa mengasihi sesama kita, dan bahkan tidak bisa mengasihi Allah. But in order to love yourself, Tetapi untuk bisa mengasihi diri kita sendiri, you must first love God and your neighbor. kita pertama-tama harus mengasihi Allah dan juga sesama kita. In other words, Dengan kata lain, you must put them first. kita harus menaruh mereka lebih utama. That's true love. Itulah kasih yang sesungguhnya. Amen? Amin. All right. Baik, Any other question? ada pertanyaan yang lain? The back, brother Bang Bang. The young people must ask question, not only the oldies. Ya, Kak Bambang. Masalah kita semua adalah Our problem eh, for all of us. kita semua
All of us lahir, born kemudian tumbuh, and then grow up. dan yang terpupuk itu adalah selfishness. That already, Selfishness. yeah. Ya. What happened in our life is when we grow up is selfishness. Nah, kemudian di dalam kondisi seperti ini, So in this condition, bagaimana saya bisa put God first? how I can put that first? Mengasihi Allah lebih dulu. To love God first. Karena rasanya Because it's nggak mungkin itu bisa it's terjadi. impossible to happen. Yeah, it is impossible. Ya, itu tidak Terus mungkin memang. caranya bagaimana? And so that's why we're going to study tonight Dan itulah kenapa malam ini kita akan pelajari, that I must choose to die. saya harus memilih untuk mati. Self must die. Diri harus mati. And then I must choose to give my life to Jesus. Dan saya harus memilih untuk memberikan jiwa saya kepada Yesus. So Jesus can live in you. Sehingga Yesus bisa tinggal di dalam diri And kita. when Jesus lives in you, Ketika Yesus tinggal di dalam diri kita, then you will be able to love God. kita akan mampu untuk mengasihi Allah. You cannot. Karena kita nggak sanggup. But you can choose to surrender your life to Jesus. Tapi kita bisa memilih untuk menyerahkan diri kita kepada Yesus. But we'll study that tonight and tomorrow morning. Tapi kita akan pelajari itu malam ini dan besok pagi. Amen? Amin. Any other question? There was a question at Ada the front. pertanyaan lagi. Sepertinya You tadi have- saya ada lihat Yes, di good. depan. Silakan. We have a young man that wants to ask a question. Ya, kita punya orang muda untuk bertanya. Bagaimana bisa How come? Tuhan membuang Lucifer atau setan itu ke dunia? Kick out Satan or Lucifer to the world. Nah, padahal di beberapa waktu kemudian ada seorang manusia bernama Henok ini langsung naik ke surga. Dia diangkat dari bumi ke surga. Enoch raised to heaven. Yeah, okay, wonderful. Excellent question. What Baik, is your pertanyaan yang name? menarik. What is your name? Siapa namamu? Joseph. 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 You must be like Joseph in the Bible. Kamu seperti Yusuf di Alkitab. Okay. Baik. Why did God kick Satan into this world? Kenapa Tuhan mengeluarkan setan dan membuangnya ke dunia ini? Satan chose to rebel against God. Saat setan memilih untuk memberontak kepada Tuhan. And he mounted a war against God. Dan dia mengadakan peperangan melawan Tuhan. And he wanted to be the God of the universe. Dan dia menginginkan untuk menjadi Allah alam semesta ini. He wanted to destroy God. Dia memilih atau dia menginginkan untuk menghancurkan Allah. He lost the war and he was thrown out of heaven. Tapi dia kalah di dalam peperangan itu dan dia dibuang dari surga. But there was no place for him to go. Tapi masalahnya nggak ada tempat buat dia pergi. Because in order for him to go to another planet, Karena untuk dia bisa pergi ke planet yang lain, that planet would have to choose to disobey God to invite Satan. planet tersebut harus memilih untuk menolak Tuhan, untuk tidak menuruti Tuhan dan memilih menuruti setan. Because the kingdom of God is love. Karena kerajaan Allah adalah kasih. And love gives freedom of choice. Dan kasih memberikan kebebasan untuk memilih. And so which was the planet that chose to invite Satan? Dan planet mana yang pada akhirnya memilih untuk memilih setan? Us. Planet kita ini. So God did not tell Satan, you go to planet Earth. Jadi Tuhan tidak bilang sama setan, kau pergi ke planet bumi. Adam and Eve said, Adam dan Hawa yang bilang, Satan, come here. setan mari ke sini. And when you disobey God, Dan waktu kita tidak menurut kepada Tuhan, you are telling Satan, dan kita sedang mengatakan kepada setan, come. datang. I want to serve you. Saya mau melayani engkau. That's how freedom of choice works.
Itulah bagaimana kebebasan memilih itu bekerja. So why God took Enoch to heaven? Jadi kenapa Allah mengangkat Henok ke surga? Because Enoch walked so close with God. Karena Henok berjalan sangat dekat dengan Tuhan. And the principle of love was so perfected in his life Dan prinsip dari kasih itu sangat sempurna di dalam hidupnya. that Enoch no longer belonged to earth. Sehingga Henok tidak lagi jadi miliknya dunia ini. Now he belonged in heaven. Dia miliknya surga sekarang. Amen. Amin. And so God wants to have young people Jadi Tuhan juga mau memiliki anak-anak muda that the principle of love grabs hold of their hearts and soul. yang prinsip kasih Allah itu ada dalam hati dan jiwanya. That they will walk so close to God. Sehingga kita semua akan berjalan sangat dekat dengan Allah. That one day God will say to Jesus, Sehingga satu hari Allah mengatakan pada Yesus, you see those young people? kamu lihat anak-anak muda itu? They don't belong to planet Earth. Mereka tidak lagi menjadi milik planet They bumi. belong in heaven. Mereka menjadi miliknya surga. Go and get them. Pergi dan dapatkan mereka. Amen. Amin. You understand now, Joseph? Sekarang kamu mengerti, Yosef? Amen. Amin. Any other question? Ada pertanyaan yang lain? Wait for the microphone, please. Tunggu untuk mikrofonnya dan saya minum. Keep your hand up. When you put your hand up, just keep it up. Yes, sister. Okay, my name is Beatrice. Thank you for the chance. Sir, aku mau tanya soal bagaimana kita memperlakukan orang lain yang mengasihi kita, tapi caranya tidak baik. Sorry, Dalam tanda kutip, orang lain yang mengasihi, bagaimana cara kita memperlakukan orang lain yang mengasihi kita, tapi tidak dengan cara yang baik. Maksudnya itu seperti cari muka. Dan bagaimana agar kita tidak menjadi seperti mereka. Karena ada buku dari Tunggu, boleh saya translate dulu? ada buku dari yang saya baca, filsuf Nietzsche itu bilang kalau jikalau kita ingin melawan monster, jangan sampai kita menjadi monster tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Well, he or she who is controlled by the principle of the love of God Seseorang yang dikendalikan oleh prinsip kasih Allah will never become a monster, tidak akan pernah jadi monster. but will seek to do good to those who do us wrong. Tetapi akan mencari cara untuk melakukan kebaikan kepada orang-orang yang memperlakukan kita dengan salah. When we choose to do what is right, Ketika kita mencari cara untuk melakukan yang benar, our character is transformed in the likeness of God. karakter kita akan diubahkan kepada keserupaan dengan Tuhan. When Stephen chooses to pray for those who are killing him, Waktu Stefanus memilih untuk mendoakan orang-orang yang membunuh dia, he expresses that his heart is controlled by the love of God. dia menunjukkan bahwa hatinya dikendalikan oleh kasih Allah. When Jesus prays for those who are nailing him, Waktu Yesus berdoa bagi orang-orang yang memaku tangannya, he shows that he's living by a principle that is high above what is in this world. dia menunjukkan bahwa dia hidup dengan prinsip yang di atas dunia ini. And so in the midst of rejection, Jadi di tengah-tengah penolakan, abuse, penganiayaan, pain, kepedihan, and suffering, dan juga penderitaan, when you choose to love, choose to love, kita memilih untuk mengasihi. which is to do good to those who are doing you wrong. Yang mana adalah melakukan yang baik kepada orang-orang yang melakukan hal yang tidak baik kepada kita. You rise from planet Earth to heaven. Kita bangkit dari planet bumi ke surga. And your character Dan karakter kita is changed in the likeness of Jesus. diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Amen? Amin. To be like Jesus Untuk menjadi seperti Yesus is to love like he loved. adalah dengan mengasihi sebagaimana dia mengasihi. Amen? Amin. All right, I think time is finished, isn't it? Baik, saya rasa waktunya sudah habis. Ya? All right, we'll keep tonight. God Oh, bless. belum. Another question? Oh, masih ada pertanyaan? Okay, bertanya? Brother.
You need to turn it on, please. Boleh tolong dinyalakan? Ah, ya. Saya punya 2 pertanyaan kalau boleh. She has 2 questions. Oke. Go with the first one first. Satu dulu. Oke. Saya melihat I saw kesempurnaan Allah menjadi the perfection of God cikal bakal atau alasan kenapa Lucifer berdosa. become the reason Karena asal mula dosa tadi Pastor Sam bilang Satan, adalah cinta diri. Alasan kita mencintai diri oleh karena kita merasa ada yang sempurna, ada yang baik dari kita. because you say that Satan do sin because he feels Jadi Perfect. pertanyaan saya, kenapa Tuhan dari awalnya tidak memberikan satu hal yang there's something perfect in us. kurang untuk Lucifer sehingga bisa menghentikan dia untuk sombong? So why don't God give something as less than perfect? So Karena Lucifer berdosa karena dia merasa sempurna. because Satan do sin because he feels that he is perfect. Yeah. Thank you. Your reasoning is not biblical Ya, alasan saudara tidak alkitabiah. because you are putting sin, the origin of sin, in the hands of God. Karena saudara menaruh asal muasal dosa itu di tangan Tuhan. In other words, Dengan kata lain, Satan sinned because God gave him the reason to sin. karena setan berdosa karena Allah memberikan alasan untuk setan untuk berbuat dosa. But Satan, the Bible says, in him he created evil. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa di dalam dirinya dia menumbuhkan dosa itu. And that's because Membuat he dosa itu. chose to turn the good gifts of God Itu karena dia into evil. memilih untuk memutarbalikkan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kejahatan. God could have given him any gifts. Say it again, sorry. God could have given him any gifts. Tuhan bisa memberikan pada dia pemberian apapun. And Lucifer Dan would have Lucifer turned them into a reason for him to become selfish. Akan membuat pemberian itu menjadi alasan supaya dia menjadi selfish, When menjadi egois. he consciously Ketika dia secara sadar submitted to the feelings of selfishness, menyerahkan kepada keinginan untuk diri sendiri, knowing what the results would be, mengetahui akibatnya akan seperti apa, then he created evil. dan kemudian dia menciptakan kejahatan. The gift of God is a gift. Pemberian Tuhan adalah pemberian. God has made you free. Tuhan telah membuat kita bebas. You can choose that freedom Kita bisa memilih kebebasan itu to love God and serve him, untuk memilih Tuhan dan melayaninya, or you can choose to use that freedom tetapi kita juga bisa memilih untuk menggunakan kebebasan itu for evil. untuk kejahatan. What you choose Apa yang kamu pilih cannot be blamed on God, tidak bisa digunakan untuk menyalahkan Tuhan. because God has given you the freedom to choose your destiny. Karena Tuhan telah memberikan kita kebebasan untuk kita memilih akhir hidup kita seperti apa. And he doesn't manipulate that choice. Dan dia tidak memanipulasi pilihan kita tersebut. Thank you. Terima kasih. Any other question? Ada pertanyaan yang lain? Yes, there's one here. They'll turn it on. Just lift your microphone and they'll turn it on. Yes, thank you. I would like to know from your perspective, actually, if a love is not jealous. Would you Yes. speak in Bahasa? Oh, yeah. So that everyone hears and then he translates it to me. Thank you. Thank you. Oke, jadi kalau cinta itu bukan jealous itu apa ya bahasa Indonesianya jealous? Cemburu. Nah, If love is not- cinta if love itu is bukan not cemburu. jealous. Apakah cemburu itu salah? So, is Cemburu jealous itu is salah wrong? kah? Kayak gitu. Because God is jealous. Thank you. Baik, terima kasih. Excellent question. Pertanyaan yang menarik. There's two types of jealousy. Ada 2 kecemburuan. There is a jealousy that is the result of true love. Ada kecemburuan yang dihasilkan karena kasih yang sejati. God loves you.
Allah mengasihi kita, and he sees that you walking away from him will destroy you. dan dia melihat waktu kita berjalan menjauhi dia, itu akan menghancurkan kita, Will make your life miserable. akan membuat hidup kita hancur, berantakan. And God doesn't want you to suffer. Dan Tuhan tidak mau untuk kita menderita. He's jealous for you. Dia cemburu kepada kita. But that's not a selfish jealousy. Tetapi itu bukanlah kecemburuan yang mementingkan diri sendiri. That jealousy is fixed upon you, not him. Kecemburuan itu fokusnya adalah kamu, bukan dirinya. I'm married. Saya menikah, My wife, I love her with all my heart. saya mengasihi istri saya dengan sepenuh hati saya. Let's say that she starts looking at another man. Marilah bilang istri saya mulai lihat-lihat cowok lain. I become jealous. Saya menjadi cemburu. I want to kill the man. Saya akan bunuh pria itu. Why? Kenapa? Because how can she leave me for him? Kenapa? Karena bagaimana mungkin dia meninggalkan saya demi orang tersebut? That's selfish jealousy. Itu adalah kecemburuan yang egois. It's me-centered. Karena pusatnya adalah diri sendiri. I feel sorry for me. Saya merasa sedih untuk diri saya sendiri. Can you see the difference? Bisa lihat perbedaannya? Jealousy, which is Kecemburuan the result of selfishness. yang mana hasilnya adalah karena diri sendiri. It's me-centered. Pusatnya adalah diri sendiri. Jealousy, which is the divine jealousy Tetapi kecemburuan ilahi that is centered in true love. yang pusatnya adalah kasih yang sesungguhnya, kasih yang sejati. The other is the subject. Yang lain, orang lain adalah subjeknya. True jealousy, I would say, jealousy that is based on true love. Kecemburuan yang didasarkan dengan kasih yang sejati. I would say, Saya akan katakan, if my wife keeps going down that path, kalau istri saya terus berjalan di jalan tersebut, she will destroy her life. dia akan menghancurkan hidupnya She sendiri. may end up dying eternally. Dia bisa saja berakhir mati kekal. She will hurt our children. Dia akan menyakiti anak-anaknya. Who knows what the consequences will be for her and my children? Siapa yang bisa tahu apa konsekuensi yang terjadi padanya dan juga pada anak-anak kami? That's jealousy that is based on true love. Itu adalah kecemburuan yang didasarkan dari kasih yang sejati. It's not sin amongst human beings. Itu bukanlah dosa di antara manusia. Is that clear? Apakah itu jelas? Okay, another Baik, question. ada pertanyaan yang lain? Stand up, young man. Thank you. Just wait a little while until they turn it on. Tunggu aja sampai dinyalain dari pusat. Tes, oke. Jadi kalau misalnya kita kan disuruh untuk mengasihi orang lain dan bahkan mengasihi orang yang musuh-musuh kita kan. Nah, bagaimana dengan kayak kejahatan-kejahatan kalau misalnya kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia ini, kayak contohnya kalau misalnya orang itu tabrak mobil kita, terus kita apakah itu kita harus nggak boleh minta ganti rugi, atau kalau misalnya orangnya itu mukul kita atau apa, kita nggak bisa kayak nuntut mereka gitu atau minta ganti rugi, ya itu gimana? That's an excellent question. Baik, itu pertanyaan yang sangat bagus. Excellent. Now, the Bible teaches Alkitab mengajarkan kepada kita that actions have consequences. bahwa sebuah perbuatan ada konsekuensinya. God is a God of love. Allah adalah Allah kasih. But when Satan rejected everything that God did for him, Tetapi ketika setan menolak semua yang Tuhan sudah lakukan buat dia, Satan was cast out of heaven. setan dikeluarkan dari surga. There was a result to his actions. Jadi ada hasil dari perbuatannya. And God will eventually destroy Satan. Dan Tuhan pada akhirnya akan menghancurkan setan. And so, love and justice go hand in hand. Jadi kasih dan keadilan itu berjalan bersama-sama. They do not contradict each other. Mereka tidak saling berlawanan. A thief, Pencuri. let me tell you a story. Saya mau ceritakan satu cerita. A family goes to court in America, yes,
sebuah keluarga pergi ke pengadilan di Amerika to speak to the man untuk berbicara untuk seseorang who raped and killed their daughter. yang memperkosa dan membunuh anak mereka. They are Christians. Mereka orang-orang Kristen. The grandfather stands up and speaks to the criminal. Opanya bangkit berdiri dan bicara kepada kriminal itu. The criminal has been condemned to death. Si penjahat itu sudah diputuskan untuk dihukum mati. But the grandfather speaks to the man and says, young man, you will never understand the pain that you have caused us. Dan si opa itu bilang, saudara nggak pernah mengerti rasa sakit yang kami alami. But we have chosen to forgive you. Tapi kami memilih untuk memaafkan kamu. And we wish that you repent and accept Jesus as your Savior. Dan kami berharap kamu bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat. That you may have eternal life. Sehingga kamu bisa memiliki hidup yang kekal. That's love. Itu kasih. The young man has to suffer the consequences of his actions. Kriminal itu harus menerima konsekuensi dari apa yang dia sudah lakukan. He will die. Dia akan mati. But the family Tetapi keluarga itu chose to love him memilih untuk mengasihi orang tersebut. and express their forgiveness and their desire for his salvation. Dan mengekspresikan pemaafan mereka dan menginginkan keselamatan. That's love. Itulah kasih. Do you understand? Bisa dimengerti? Ya oke begitu, tapi mungkin bisa kayak menjawab yang lebih spesifik ke pertanyaan saya gitu. Jadi kalau misalnya orangnya mencuri dari kita atau orangnya kayak merusak barang kita, apakah kita boleh minta ganti rugi atau kita harus mengampuni dan gak minta ganti rugi gitu? Yes. Yes. If someone crash your car Oke, seseorang tabrak mobil kita. and you realize Dan they kita have no money to pay you, Dan kita menyadari bahwa dia nggak punya uang untuk bayar kita. there has to be consequence for their actions. Harus ada konsekuensi dari perbuatan mereka. Okay, you may ask them to do something instead of paying you, to return something to you instead of paying you if they cannot. Mungkin kita bisa meminta mereka untuk melakukan sesuatu yang lain, But if they can, untuk bisa sebagai ganti rugi dalam bentuk lain. they need to pay. Tetapi kalau If they can, they need to pay. Tetapi kalau mereka sanggup, mereka harus bayar kita. It's justice. Itu adalah keadilan. And justice doesn't oppose love. Dan keadilan tidak bertentangan dengan But kasih. you must not hate them. Tetapi kita tidak boleh membenci mereka. You must help them. Kita harus bantu mereka. Try to come to terms with what has happened in an amicable way, not in an enemy way. Datang kepada mereka dan membicarakan bagaimana menyelesaikan permasalahan itu dengan cara kekeluargaan, bukan dengan cara berantem. A friend of mine was a thief Teman saya dulunya pencuri and then became a pastor. dan kemudian menjadi pendeta. And one day he was traveling around a place and he realized that nearby was a house that he broke in many years earlier. Jadi dia pergi ke sebuah daerah dan dia sadari bahwa dia dekat rumah yang dulu dia rampok. So he went and knocked on that house. Jadi kemudian dia pergi ke rumah itu dan ketok. And the man came out Dan pria yang di dalam rumah itu keluar. and he said, "Sir, do you remember about 10 years ago Lalu dia bilang, Pak, Bapak ingat nggak saya 10 tahun yang lalu someone broke into your house and stole your television and your VCR and those things?" ada orang yang masuk ke rumahmu dan rampok isi rumahmu, TV dan And sebagainya. the man said, "Yes." Lalu orang pemilik rumah itu He said, ya. "It was me." Lalu dia bilang itu saya. So he told him his story. Jadi dia ceritakan ceritanya. How he used to be a drug addict and now he was a pastor. Bagaimana dulu dia pencandu narkoba dan sekarang dia pendeta. And the man couldn't believe it. Dan si orang yang punya rumah itu nggak bisa bayangkan, nggak bisa percaya. So my friend said, Jadi teman saya katakan, "I am here saya hari ini di sini to repay my debt." untuk bayar utang-utang saya. The man couldn't believe it. Bahkan si yang punya rumah itu semakin kaget lagi. The Bible says Alkitab katakan, that in order for us to be forgiven, salah satu cara untuk kita bisa dimaafkan, if we have stolen, kalau kita sudah mencuri, we must return what has been stolen. kita harus mengganti apa yang kita curi itu. Love
does Kasih not do away with personal responsibility. tidak menghapuskan kewajiban pribadi kita. Is that clear? Bisa dimengerti? Thank you. Terima kasih. Cek. Baik, Pastor, ini ada titipan pertanyaan. Sekaligus ini memang sesuatu yang sedang nyata di sekitar kami. This is what happened today. Apa boleh kita sebagai anak-anak Tuhan di usia 15 tahun ke bawah berteman dengan teman-teman yang LGBT? Jika ya, sejauh mana batasannya? Can we Begitu. be friends with, Terima kasih. if we're like 15 years old or younger, can we be friends with the people that are LGBT? And what is the barrier or what is the limit? Okay. Baik. The Bible teaches us that we are to love everyone Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengasihi semua orang. because God loves everyone. Karena Allah mengasihi semua orang. But also the Bible shows us Tetapi Alkitab juga mengajarkan kepada kita that we are molded by the environment in which we are influenced. bahwa kita dibentuk dengan lingkungan di mana kita dipengaruhi. And so if a young person whose character is being molded Jadi, kalau ada seseorang yang karakternya sedang dibentuk, spends a lot of time with someone like that, menghabiskan waktu yang banyak dengan orang seperti itu, it is very likely that his character will be transformed. sangat memungkinkan untuk karakternya berubah. So what would my counsel be? Jadi apa nasihat saya? Be friendly, Jadilah ramah do not judge them, dan jangan menghakimi mereka, but do not spend a lot of time with them. tapi jangan habiskan terlalu banyak waktu dengan mereka. Why? Kenapa? Because you're in danger of being influenced and transformed. Karena kita di dalam bahaya untuk dipengaruhi dan berubah. The other thing is this, Dan hal yang lainnya adalah the ini. fact that you do not judge someone Fakta bahwa kita tidak menghakimi seseorang doesn't mean that you agree with them. bukan berarti kita itu setuju dengan mereka. You know, in one of my churches, I had a homosexual man. Di salah satu gereja saya, kami punya orang yang homoseksual. I ministered to him. Saya melayani orang I tersebut. visited him. Saya mengunjungi orang I tersebut. manifested my friendship to him. Saya menunjukkan persahabatan saya dengan But dia. as a pastor, I made very clear that he was living in sin. Tetapi sebagai pendeta, saya jelas mengatakan kepadanya dia sedang hidup dalam dosa. I helped him come out of that lifestyle. Saya membantu dia untuk keluar dari pola hidup yang seperti itu. Can you see? Bisa lihat, And so we live in a society that is accepting everything that is evil is calling it good. kita hidup di masyarakat yang mengatakan, yang menyebut kejahatan itu sebagai sesuatu yang baik. You as young people, as youth, Kita sebagai orang-orang muda, must stand like Joseph and Daniel kita harus berdiri seperti Yusuf dan juga Daniel. and stand for what is right, Dan berdiri untuk apa yang benar. but in a loving way. Tetapi dengan cara yang penuh kasih. Amen? Amin. You must try to influence those who are living a sinful life to come out of that life. Kita harus memberikan pengaruh kepada orang-orang yang sedang hidup di dalam kehidupan yang penuh dosa untuk keluar dari hidup itu. Amen? Amin. All right. Baik. One more question and we're finished. Satu pertanyaan lagi dan kita akhiri. Ada pertanyaan lagi? No? Okay, Nggak ada? let's pray. Oke. Joseph has satu another lagi. question. He's the man of questions here. Ya, dia adalah pria penanya. Bertanya. Just Jadi seperti yang tadi sudah ditanyakan ya, jadi cemburu itu So jealous. ada dua, There's two jealousy. yang mengarah pada kasih dan yang mengarah pada They're in love keegoisan. and insult. Maka mungkin ada ini itu juga bekerja pada, mungkin apakah ini juga bekerja pada sifat seperti marah atau sedih Is it working in the same way with anger atau yang or sad lainnya? or any other emotion? sometimes there is anger. For example, Ya, kadang-kadang ada kemarahan.
Sebagai contoh, when Jesus ketika Yesus goes into the temple pergi ke bait suci and he sees what they are doing for the temple dan melihat apa yang mereka lakukan di halaman bait suci itu and for the glory of God, dan untuk kemuliaan Allah, and how they are treating the people, bagaimana Yesus memperlakukan orang-orang itu? holy jealousy awakens in him Kecemburuan yang kudus bangkit di dalam dirinya and is manifested in anger. dan itu diutarakan dengan kemarahan. But it's anger against the evil that is destroying people. Tetapi kemarahan itu adalah melawan kejahatan yang menghancurkan orang-orang. So yes, even holy anger, I mean jealousy, the divine jealousy manifests as anger. Ya, jadi kecemburuan ilahi juga bisa dimanifestasikan dengan kemarahan yang suci. Amen? Amin. All right, let's finish. God Baik. bless you. Baik, mari kita Have a tutup. wonderful lunch. Let's Tuhan pray memberkati. before we finish. Semoga, mari kita berdoa. Father in heaven, thank you for the time we've had together. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu kami bersama-sama. And I pray that the blessings you've given us Dan kami berdoa untuk berkat-berkat yang kau berikan pada kami will continue to go with us throughout the day. boleh terus beserta dengan kami sepanjang hari ini. And I pray that amongst these young people, Father, Dan kami berdoa bahwa di tengah-tengah anak-anak muda ini there will be men and women akan ada anak-anak muda who will stand like Enoch, Joseph, and Daniel yang akan berdiri seperti Henok, Daniel, dan Yusuf to represent you, dear Father, untuk merepresentasikan Engkau ya in a Bapa world that is in rebellion against you. di dalam dunia yang berdiri melawan Engkau. Thank you, Lord. Terima kasih ya Tuhan. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. Amen. Amin.